Agriculture Podcast membahas seputar kajian pertanian yang ada di Indonesia pada masa modern. Sebelumnya, ada yang udah kenal belum sama aku nih? Oke, kita kenalan dulu ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Alifa Fauza dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor tingkat 2A dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Jadi, di podcast kali ini aku ingin membahas tentang potensi drone pertanian di Indonesia pada masa modern. Khususnya di luar negeri, penggunaan drone di bidang pertanian sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, pertanian industri yang dipelopori oleh perusahaan perkebunan internasional sudah menggunakan drone untuk pemetaan lahan. Untuk perkembangan drone pertanian, di Indonesia, semarak ide dan isu drone pertanian muncul 5 tahun belakangan. Tercatat pada tahun 2015, PT Yamno Indonesia sebagai provider, agen resmi penjualan UAV atau drone dari Sensefly, startup drone asal Swiss, telah memasarkan EB drone sejak tahun 2013. Awal tahun 2018, pemuda asal Temanggung membuat dan mengembangkan drone untuk pertanian, dan yang terakhir tim Behif, inovator drone pertanian yang terdiri dari mahasiswa asal Indonesia, berhasil masuk final kompetisi Imagine Cup 2018 yang diselenggarakan oleh Microsoft. Penggunaan drone. Drone sendiri banyak digunakan untuk memonitor sumber daya alam. Kemudahan drone diantaranya ketersediaannya dilengkapi perlengkapan sensor relatif kecil, GPS, dan perlengkapan keras sesuai kebutuhan lainnya. Drone dapat melakukan penginderaan jauh dengan jangkauan area yang luas. Sejauh ini, drone telah digunakan untuk mendapatkan citra penginderaan jauh seperti pemantauan kebakaran dan bencana alam, fungsi drone pertanian. Walaupun sekarang ini di Indonesia, pasar drone pertanian lebih terkonsentrasi untuk pasar industri, melihat perkembangan penggunaan dan inovasi teknologi sekarang, bukan tidak mungkin ke depan merambah pasar pertanian umum setiap petani menggunakan drone. Ada 3 fungsi utama dari drone yang bermanfaat untuk pertanian, diantaranya yang pertama itu pemetaan lahan dan tanaman. Memetakan lahan dan mengidentifikasi jumlah dan umur tanaman, kemampuan drone pertanian untuk survei tanaman, dan pemetaan meliputi pengambilan gambar secara otomatis dengan menggunakan sensor dan kamera, dan penggunaan GPS untuk menentukan titik-titik pengambilan gambar. Pemetaan lahan dan tanaman dengan menggunakan drone dapat lebih tepat atau presisi dan cepat. Penyiraman dan penyemprotan. Drone dapat melakukan penyemprotan secara lebih merata dan tertakar dibanding penyemprotan dengan menggunakan traktor, dan sekaligus juga mengurangi biaya. Yamaha Air Max menjadi drone pertama yang mengantongi izin standar penggunaan dalam penyerbukan atau penyemprotan dengan membawa beban angkut 24,94 kg pupuk atau obat. Dan yang ketiga, monitoring kesehatan tanaman. Teknologi drone memungkinkan secara konstan memonitor tanaman dan ternak melalui citra udara untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang tidak bisa dilihat langsung di ladang. Tingkat kandungan air pada tanaman, identifikasi hama yang melekat pada tanaman, dan tingkat kesehatan tanaman yang dilihat dari tingkat kehijauan daun dengan menggunakan teknologi sensor inframerah. So, itu tadi obrolan singkat kita soal potensi drone pertanian di Indonesia pada masa modern. Kita doakan saja semoga kedepannya ada banyak teknologi yang bisa Indonesia terapkan. See you at my next
next podcast. Bye.